Saya Ifik Arifin. Saya Bisron Wahyudi. Kita berada di Techniques by Inixindo. Oke Pak Bisron, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ifik. Lama enggak basu nih ya, kita udah berapa tahun nggak ketemu nih, selama pandemi ini belum ketemu nih kita ya. Ya, ketemu online Pak. Pak Bisron, Anda sekarang sebagai konsultan ya, kalau nggak salah ya Pak Bisron ya. Betul Pak. Pak Dokter Bisron, ini di mana konsultannya Pak? Beberapa di BRI, kemudian di PT Pos, kemudian. Oh, maksudnya sebagai konsultan apa itu? Konsultan. Kalau di BRI kami kebetulan membantu untuk mengembangkan yang terakhir ini kan banyak dibutuhkan pengembangan aplikasi pengembangan sistem dengan DevOps, Security Operation. Jadi Security Operation, SecOps gitu. SecOps ya. Jadi kita melatih tim di BRI untuk mereka migrasi ke model-model DevSecOps ini. Oke. Kemudian jadi Pak, ya gimana? Di PNM juga. PNM. Kemudian di PT Pos juga kami membantu untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini migrasi ke digital dengan metode-metode yang agile gitu, Pak. Oke. Jadi setahu saya Pak Bisron ini sangat terkenal sebagai pakar security ya, saya yang sejauh ini gitu ya. Jadi security ini memang harus melengkapi ya. Jadi orang IT. Jadi kita nggak bisa berbuat segala sesuatunya tanpa security. Ya. Betul ya Pak? Betul Pak. Jadi sekarang security itu sudah menjadi inherent di dalam IT, tidak bisa lepas. Kenapa? Karena hampir semuanya sekarang sudah berbasis IT dan karena sudah banyak yang ke IT menjadi sesuatu yang kritikal sehingga butuh pengamanan di situ. Oke. Jadi sebetulnya setiap orang yang bergerak di bidang IT harus mempunyai security awareness. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Betul, Pak. Dan security awareness ini tergantung levelnya juga ya. Apakah dia level user, level developer, atau level administrator. Itu kan levelnya beda-beda. Betul, ya, Pak Bisron. Iya, jadi karena tidak semuanya orang basisnya IT, basisnya komputer gitu. Tapi sudah setiap hari mereka menggunakan IT sebenarnya tanpa dirasakan gitu ya. Mulai dari yang paling pengguna akhir itu, kemudian di level development atau kemudian di level IT adminnya, kemudian di level manajerial juga sampai ke eksekutif, semuanya harus sudah berbasis IT dan harus berbasis security-nya, jangan lupa. Ya. Betul, karena setahu saya selama ini kebobolan security itu kebanyakan karena ketidaktahuan usernya. Betul ya, kira-kira gitu ya. Jadi kewajiban. Karena dia nggak tahu, ya dia mudah diserang gitu ya, atau mudah disusupi begitu ya. Jadi hacker itu selalu mencari titik lemah di dalam suatu sistem. Ya, sistem ini kan suatu rangkaian ya, mulai dari yang di pusat sampai yang di paling ujung itu dicari kelemahannya di mana ya. Kelemahannya adalah di sisi orangnya biasanya. Orang yang paling tidak aware, stabil. Itu ya pengguna akhir itu. Ya. Apalagi orang Indonesia ya Pak Bisron yang baik hati ya. Iya, orang Indonesia kan bersedia memberikan PIN, password, tanggal lahir. Suka ngobrol, suka sambil ngobrol. Jadi semuanya dikasih. Kalau di WhatsApp saya dari institusi ABC gitu, saya perlu PIN Anda untuk masuk memperbaiki data yang masuk supaya Anda dapat apalah bla 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 bla. Dan kita langsung percaya aja, langsung kirim aja. Ya, nah itu kewajiban si pemilik aplikasi atau penyedia aplikasi itu adalah memberikan awareness. Nah ini yang masih kurang. Sangat kurang menurut saya. Ya. Sangat kurang. Jadi mungkin ada topik satu yang memang kita khususkan sekarang ini, yaitu ransomware ya Pak Bisron.
ransomware ini sebetulnya arti dalam bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Ransomware. Ransom itu kan tebusan. 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 Ware itu kan Ya, software atau software. Oke. sistem atau kode-kode komputer, kode-kode program di dalam komputer. Nah, artinya begitu. Jadi software atau malware karena ini sudah masuk ke kejahatan maka disebutnya malware, malicious atau program jahat. Jadi sengaja Malware ya. malware. Jadi software yang malicious, software yang jahat. Malicious. Ya, software yang dibuat memang sengaja untuk melakukan kejahatan. Oh, jadi bukan cuma orang aja yang jahat ya, yang bisa jahat, tapi software juga bisa jahat ya Pak. Jadi orangnya yang membuatnya ini memang sengaja membuat untuk melakukan kejahatan sebagai alat Kejahatan. kejahatan. Gitu. Jadi software itu disusupkan untuk membuat sistem kita menjadi kacau gitulah, kurang lebih ya. Jadi malicious gitu ya. Malicious. Malware. Sehingga timbullah istilah malware ini. M-A-L-ware ya. Kemudian ransomware ini merupakan bagian ataupun salah satu malware salah ya Pak satu ya? Malware yang khusus menggunakan cara meminta tebusan. Ransom itu kan tebusan. Jadi ransomware, tebusan, malware yang meminta tebusan. Cara kerjanya adalah dia mengunci semua file yang ada di sistem kita, kemudian kuncinya disimpan sama dia. Ya. Kemudian kalau dia mau filenya balik lagi, dia harus bayar tebusan dulu, baru nanti key-nya akan dikasihkan. Luar biasa. Apa itu betul ya kalau kita kasih tebusan kemudian dibuka lagi, jangan-jangan tebusannya dikasih, kuncinya tetap dipegang gitu nggak? Nah, ada macam-macam Pak. Jadi kan penjahitnya juga macam-macam. Ada yang memang sengaja hanya cari tebusan, ada yang nggak dikasih gitu ya. Ada yang nyebutnya double extortion. Jadi dia dapat serangan 2 kali. Artinya apa? Filenya di encrypt tadi, dikunci, kemudian filenya juga disimpan sama dia, sudah dicuri kan, karena dia sudah bisa akses ke dalam, berarti bisa dikatakan dia sudah bisa mengambil filenya. Dan filenya itu nanti dia minta tebusan lagi. Kalau ini nggak kamu bayar lagi, aku jual ini di tempat lain ya. Ya. Jadi gini Pak, mungkin bagi orang yang ingin membayangkan kondisinya gitu ya. Sebuah perusahaan ada baru-baru aja terjadi di Jerman. Jadi saya karena kenal dengan orang-orangnya, mereka bercerita mereka kena ransomware. Ya. Kemudian mereka disuruh bayar tertentu, filenya tidak bisa lagi diakses. Ya. Jadi seluruh kekayaan mereka, aset mereka dalam bentuk file tentunya. Dan ini perusahaan graphic designer gitu ya. Jadi komputernya itu penuh dengan file-file yang hasil karya para designers yang bertahun-tahun ya Pak. Jadi itu betul-betul sangat valuable gitu. Nah, mereka diancam akan dihapus file itu apabila mereka tidak memberikan sejumlah uang. Nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mentransfer uang itu ya Pak ya. Karena nggak mungkin sembarangan ke rekening sebuah bank, itu nggak mungkin. Nah, yang terjadi adalah cukup fatal rupanya Pak. Jadi ini ancaman ini tidak main-main. Sebetulnya kita juga nggak boleh terlalu serius juga menanggapi. Tapi ini yang terjadi mereka memberhentikan banyak pegawainya gitu loh Pak. Karena kondisi mereka tidak bisa membuka file, nasabah mereka juga tidak membayar lagi gitu ya, sehingga mereka kekurangan dana ataupun pilot gitu ya, mereka nggak bisa membayar expenses harian mereka gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat dengan mem-PHK karyawannya itu sudah merupakan satu bencana buat sebuah perusahaan yang betul-betul membuat kita berpikir gitu ya untuk menghindari ransomware ini. Jangan sampai terjadi di perusahaan kita. Itu kira-kira ya Pak, dari tujuan dari edukasi kita ini. Karena aset digital atau aset komputer, file segala macam itu kan aset yang sangat valuable lah ya, menjadi aset kritikal di dalam perusahaan sekarang ini. Jadi
kalau aset itu kemudian terkunci atau dihapus misalnya, ya bencana buat sebuah perusahaan. Ya, ya. Dan bencananya itu bisa membuat perusahaan itu bangkrut gitu. Jadi itu bukan main-main lagi. Kalau yang kecil-kecilan saya sering kali dari teman-teman, dari kolega gitu ya, yang misalnya kebetulan dulu waktu ambil S3 misalnya, teman-teman yang sudah membuat penelitian segala macam, tiba-tiba laptopnya terenkripsi, coba bayangkan. Oh, Nangis. dia nggak bisa buka. Dia nggak bisa buka sendiri. Ya, kalaupun dia bisa buka kan paling file-file kecil-kecil yang kebetulan disimpan di hard disk atau di flash disk misalnya, yang itu ya yang sebagian besarnya hilang gitu. Itu cukup ya bencana lah. Jadi ada dua barangkali ya ransomware itu. Yang satu adalah sifatnya locker, dikunci gitu ya. Dikunci lock. Yang satu di-encrypt ya. Pakai kripto ya. Jadi kalau di-encrypt harus dibuka dengan kunci deskripsinya, decrypt ya, gitu ya. Oke. Kalau yang di locker itu mungkin hanya dengan password tertentu aja dia bisa buka. Password aja udah bisa. Lebih mudah lah biasanya. Kalau yang locker lebih mudah dicari sendiri, dioperasi sendiri, nanti bisa ketemu. Tapi kalau yang pakai kripto itu sudah susah. Pak Bisron, kalau boleh tahu sedikit, waktu di S3-nya di UI ya Pak ya, Pak. di Elektro ya, itu juga disertasinya mengenai security barangkali? Iya Pak, saya kebetulan deteksi serangan di jaringan menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Jadi kalau selama ini deteksi serangan itu berdasarkan signature, jadi signature tanda yang dimiliki oleh setiap header di data di jaringan. Ya. Jadi kalau sebuah serangan sudah dikenali, maka dia bisa dikenali di jaringan. Kalau bisa. Nah, kalau yang hati-hati nih ada serangan yang jenis ini gitu ya, karena signature-nya udah tahu ya. Nah, kalau yang kemarin saya coba mengenali pola behavior dari serangan ketika sebelum terjadi sampai terjadi serangan dan setelah terjadi serangan itu polanya seperti apa. Nah, itu yang diolah menjadi untuk machine learning gitu, big data analysis. Oh. Itu hebat. Jadi si mesin sendiri belajar bagaimana cara mendapatkan mendeteksi malware ataupun penyerangan. Pola serangannya nanti dikenali. Iya. Asik banget tuh Pak. Oke. Jadi ransomware ini sebetulnya apa saja Pak dampak-dampak lain yang Bapak tahu? Kalau kita cerita sedikit apakah ini juga larinya ke politik misalnya ya? Ya memang biasanya kan mereka ada yang hacker ini kan ada tujuannya mereka apa, yang melatar belakangi dia melakukan serangan ini apa gitu ya. Nah itu macam-macam, ada yang latar belakangnya politik, ada yang latar belakangnya hanya iseng ya, ada yang memang motifnya motif ekonomi. Nah ini tergantung. Jadi ada, dan mereka yang iseng-iseng aja biasanya sih ya sekedar iseng aja, dapat oke, nggak dapat juga nggak apa-apa dari sisi ekonominya gitu ya. Kemudian ada yang motifnya politik juga ada. Jadi memang dia ada biasanya state actor ada di belakangnya. Misalnya Amerika nyerang Rusia, nyerang Cina dan sebagainya itu. Tapi itu nggak pernah kelihatan di permukaan, tapi di belakangnya memang ada seperti itu. Makanya ada geng-geng ransomware itu yang basisnya mereka orang-orang Rusia, orang-orang Ukraina, ada juga yang basisnya orang-orang Cina atau basisnya orang Amerika. Itu basisnya politik. Iya. Nah, yang terakhir yang basisnya ekonomi, motifnya memang mencari keuntungan dengan menggunakan malware, ransomware. Korbannya biasanya mereka yang nggak tahu ya Pak. Ya. Korbannya mereka yang lengah gitu ya. Nah, gimana sih Pak cara membuat ransomware ini secara ini aja, secara gamblang aja gitu, secara gimana ya? Untuk orang-orang yang non teknis supaya bisa paham juga gitu. Gimana cara kita membuat ransomware ini? Sebetulnya kan cara kerjanya hampir sama dengan ketika kita mendevelop
sebuah aplikasi atau sebuah software ya. Nah, cuma yang jadi titik kuncinya adalah bagaimana software jahat ini bisa masuk ke dalam sistem atau komputernya target. Ya kan? Kalau nggak masuk ke dalam sana, ya nggak mungkin bisa. Ya. Jadi yang pertama dia develop. Jadi harus ada penerobosan lebih dahulu ya? Ya, tidak harus penerobosan. Lewat apa tuh Pak? Tidak. Lewat apa penerobosan? Tidak harus penerobosan, tapi mencari kelemahan usernya. Oh, jadi contohnya Pak? Nggak ada malware yang bisa install sendiri di dalam komputer. Selalu usernya ngeklik. Usernya ikut ngeklik Ya, tanpa tanpa ngeklik, sadar. dia nggak akan bisa ke-download dan tidak bisa terinstall di dalam komputer. Nah, inilah perlunya awareness kepada pengguna. Jadi Pak, sorry saya potong sedikit. Kalau saya menerima email Ya. yang judulnya excited gitu ya, dapat hadiah lah atau apa, lalu saya klik dia, udah terjadi itu ya. Kalau biasanya begitu, lewat itu email phishing. Oke. Paling banyak melalui email, paling banyak melalui email. Kedua melalui web yang web yang begitu-begitulah, Pak. Jadi hati-hati kalau suka mengakses web yang lucu-lucu gitu ya, itu siap-siap aja. Oke. Oh, yang begitu-begitu ke sana arahnya gitu ya. Yang hot-hot gitu ya, Pak? Ya, yang hot-hot itu harus hati-hati. Apalagi yang nyarinya yang gratisan biasanya kan. Gratisan. Ya. Nah, ini Pak, awareness ini perlu kita sosialisasikan gitu ya. Karena apa yang terlihat indah itu di belakangnya ada kriminal yang siap gitu ya, siap untuk menggerogoti gitu ya. Jadi ya itu. Jadi lewat email, kemudian lewat website, apalagi Pak? Yang terakhir ini lewat RDP. RDP itu Remote Desktop Protokolnya punyanya Microsoft. Itu juga sekarang banyak. Jadi RDP itu ternyata ada vulnerability-nya yang orang bisa menyusup ke situ untuk kemudian menanamkan ransomware. Ya juga ya, misalnya software-software yang kita bisa mengendalikan komputer lain dari remote gitu ya. Betul. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menolong gitu ya. Ya. Untuk kita bisa bekerja jarak jauh kan, apalagi dalam masa pandemi ini. Nah, makanya dalam masa pandemi ini kemarin meningkat itu yang RDP, yang basisnya RDP, ransomware. Oke. Karena ya mungkin karena nggak diupdate karena itu RDP-nya. Ya. Karena nggak diupdate. Kemudian jadi jangan sampai kita tergiur gitu ya dengan pertolongan orang jarak jauh. Misalnya kita menjalankan aplikasi, ada kesulitan, kemudian dia bilang, oke, saya bantu lewat remote. Jadi layarnya itu diambil kemudian dijalankan di komputer dia, di-remote-kan gitu. Nah, itu beresiko tinggi ya, Pak? Iya, beresiko, Pak. Iya. Jadi orang bisa ngacak-ngacak di. Nah, justru yang RDP ini justru kebanyakan yang kena adalah servernya. Kenapa? Karena orang biasanya melakukan remote desktop itu ke server. Ampuh itu. Udah nggak ada ininya lagi. Bukan ke klien-kliennya. Bukan ke kliennya. Ke kliennya masih ada pintu-pintunya. Kalau udah ke server gitu udah nggak ada pintunya lagi ya, Pak. Iya. Iya. Ya, kita juga sering Pak untuk edukasi ya, misalnya training-training gitu. Kita memang membantu peserta itu melalui remote desktop itu tadi ya. Biasanya untuk kemudahan ya. Untuk kemudahan, tapi itu juga beresiko tinggi. Jadi kalau bisa sih hindarilah ya, kita hindari. Karena remote desktop itu ada malware-nya di dalamnya yang kita nggak tahu ngapain dia gitu ya, mungkin ya. Mungkin mereplikasi dirinya sendiri nanti di tempat yang dia kunjungi gitu ya, sehingga menjadi ancaman. Dan akhirnya timbullah malware gitu ya. Malware ini salah satunya adalah ransomware. Gitu ya Pak, kira-kira ini mekanisme. Jadi bagaimana cara kita menghindari ransomware ini Pak, atau malware ini yang secara praktisnya tuh gimana? Ya,
Pak Bisma? Kalau secara praktisnya itu ya itu tadi awareness kepada pengguna. Jadi kalau menerima email itu jangan langsung diklik, tetapi harus dilihat dulu. Ya, harus dilihat dulu pengirimnya kita kenal apa enggak. Ya, kalau perlu kita klarifikasi dulu. Kamu ngirim email ini isinya apa, aman apa enggak, gitu misalnya. Karena ada juga yang malware juga yang menyusupi di email server itu bisa atau memanfaatkan send emailnya server untuk ngirim email padahal si pengirimnya ini merasa si pemiliknya sebelumnya nggak ngirim gitu Pak. Ada malware yang begitu. Jadi dia mengirim semua email ke kontak-kontak email itu ya. Kemudian di dalam emailnya itu isinya juga malware juga yang bisa Malware juga. mengisak. Ya, ya, ya. Jadi tadi diklarifikasi. Kemudian yang kedua ya pakai antivirus. Itu ada antivirus itu cuma antivirus ini harus yang up to date, yang kompeten lah. Kompeten. Jangan yang gratisan. Ya, jadi pengalaman banyak, terutama yang di handphone ya Pak, itu antivirus itu bukan antivirus tapi yang gratisan ya, banyak yang ternyata dia malah menjadi backdoor. Oh. Kita menganggapnya antivirus, padahal ternyata dia backdoor. Jadi kayak malaikat sebetulnya setan tuh Pak ya, di belakangnya ada setannya. Ya. Nah, yang berpura-pura ya. Jadi antivirus itu tetap endpoint security-nya ya. Paling tidak kalau ada malware atau ransomware yang versi-versi lama biasanya udah bisa terdeteksi, dia langsung diblokir. Tapi kalau malware baru biasanya ya dia belum mengenali, ya paling tidak yang malware lama kan dia udah mengenali. Ya. Oke. Ya, malware itu dikenali berdasarkan apanya Pak? Signaturnya Pak, antivirus ini kan signature lagi. Jadi signaturnya pasti ada. Yang dikenali ada kode-kodenya yang dia kenali, yang ada hash-nya biasanya yang dikenali adalah hash-nya. Jadi setiap virus itu ada hash yang dia bisa dikenali. Jadi dan ada identitasnya virus itu. Ya. Jadi ada identitas yang bisa dideteksi sehingga kita tahu oh ini virus. Itu ya kira-kira gitu ya. Yang terakhir. Tapi mereka juga pinter Pak, pembuat virus juga pinter. Mereka bikin signature yang banyak juga. Iya, kadang-kadang gitu. Memang dia juga membuat versinya cepet, ya. Betul. Jadi diubah sedikit aja, pokoknya versinya berubah. Nah itu akan membuat bingung si antivirusnya juga. Jadi itu berlomba sepertinya ya, berlomba-lomba ya. Oke. Lalu yang apa namanya? Yang lainnya apa Pak? Misalnya yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan backup, Pak. Backup. Nah, itu dia. Backup. Jadi backup file-file yang penting ya Pak ya? Backup ini kalau perlu dibuat secara otomatis membackup gitu ya. Kalau enggak ya kita sendiri yang harus membackup. Boleh di backup ke hard disk ya, ke hard disk di backup di hard disk. Kemudian kalau enggak di backup ke cloud juga bisa ya. Cloud. Kalau saya kalau cloud relatif aman ya Pak ya? Relatif aman, kita bisa akses dari mana saja. Pakai yang gratisan juga nggak apa-apa. Misalnya pakai yang Google Drive, pakai yang Dropbox dan lain-lain itu juga cukup bagus. Nah kalau masih nggak yakin sebelum diupload ke cloud itu di enkrip dulu. Nah, kalau pengen. Itu bagus. itu perfect. Ya, jadi kalaupun nanti bocor, ya nggak bisa dibuka sama orang yang ngambil. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya file-file yang kecil saya kirim ke Gmail, Pak. Saya encrypt, saya zip atau saya zip gitu, saya kasih password, kirim upload ke diri kita sendiri di email gitu ya. Nanti searchingnya gampang, searching kalau mau butuh file ini tinggal searching di Gmail-nya. Cepat ya. Ya, jadi mungkin advice-nya adalah jangan menyimpan file yang krusial atau aset yang krusial. Kan file-file itu juga aset kita ya. Aset, Pak. Jangan menyimpannya tanpa backup. Betul. Sepenuhnya gitu. Harus ada backup. Rutin. Itu yang pertama yang mesti kita pahami. Ya. Jadi andai kata pun
ada ransomware, di mana ransomware ini mereka memeras sebetulnya ya, mereka peras kan. Memeras itu ya Pak. Kamu bayar, kalau enggak filenya nggak bisa dibaca lagi gitu kan. Kita tetap punya backupnya secara utuh. Silahkan aja kamu Ya. hapus, saya masih punya backupnya. Gitu. Ya. Masalahnya Pak Bisron, backup ini kalau nggak otomatis, itu kita susah tuh lupa-lupa ingat gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau ya biasanya sih semua komputer, laptop itu ada otomatiknya ya untuk backup. Ya, ada. Cuma masalahnya begini Pak Bisron, kalau automatic backup itu kadang-kadang tidak ada klasifikasi dari filenya, jadi semua filenya itu di backup. Sedangkan kita yang ingin kita backup adalah file-file yang urgent. Mungkin harus ada folder sendiri ya untuk file-file urgent dan file-file yang tidak terlalu urgent gitu ya. Jadi yang urgent inilah yang harus di backup, absolutely di backup gitu ya. Kita harus punya metode manajemen file sendiri di aset-aset file kita gitu. Akhirnya ke situ juga larinya ya, tata kelola ya. Iya. Manajemen. Iya. Akhirnya ke sana juga larinya. Iya. Astaga. Nah, satu lagi yang orang-orang kadang-kadang lupa, itu dia bikin backup di hard disk gitu ya. Tapi kemudian hard disknya itu dibawa kemana-mana. Nah, itu juga salah. Oh, itu ada kasus siapa ya? Nanti ketika laptopnya hilang, bareng sama hard disk backupnya hilang semuanya. Ada ini Pak, ada cerita juga. Dia backup ke flash disk yang cukup besar ininya, kapasitasnya. Ya. Kemudian hilang di tengah jalan, gitu. Nah, setelah hilang tengah jalan, rupanya ada yang nemukan ini pinter kebetulan gitu ya, dijual datanya. Nah itu bahayanya. Jadi backup itu harus taruh di tempat yang aman. Nah itu yang diingat juga. Jangan dibawa jalan-jalan backupnya. Apalagi dalam bentuk flash disk sekarang kan kecil-kecil tapi udah ini ya. Kecil dan bisa terabyte ya kalau nggak salah. Kalau yang SSD sekarang kecil-kecil Pak, iya. Kecil, iya. Itu bisa sangat handy, mobile, bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Nah itu cuma bahayanya ya kalau hilang. Gitu. Itu sebetulnya masuk ke dalam kategori physical security. Physical security, betul. Iya. Nah itu jadi kalau penting itu ada levelnya. Ingat jangan dibawa kemana-mana. Backup itu harus ditinggal di rumah atau di tempat yang aman, di kantor atau di rumah di tempat yang aman. Backup. Ya. Bahkan untuk beberapa orang-orang yang katakanlah tanda kutip ya paranoid ya, ketakutan gitu Pak ya. Mereka sengaja pakai safe itu, pakai lemari besi untuk menyimpan file-file tersebut gitu ya. Jadi kalau rumahnya kebakaran mereka masih selamat juga gitu loh. Jadi betul-betul difikirkan sampai detail gitu. Itu tergantung. Dan ini tentunya tergantung pemahaman dia terhadap asetnya dia sendiri kan. Klasifikasi asetnya dia. Ya. Jadi kalau aset itu hilang, kemudian bisnis dia hilang, itu kan nggak boleh. Atau mungkin rahasia negara juga begitu Pak ya. Kalau rahasia negara itu kan sangat sensitif ya. Betul. Apakah rahasia perusahaan, misalnya katakanlah yang paling simpel resep membuat makanan apa gitu ya, itu kan rahasia. Nah itu kalau disimpan dalam sebuah file itu jadi aset yang tidak boleh dicuri oleh kompetitor. Gitu ya. Kekayaan yang harganya tinggi gitu. Tinggi sekali. Nah, pemahaman inilah yang harus disosialisasikan untuk pengguna IT ya, pengguna internet, pengguna komputer gitu, bahwa ada hal-hal yang sepertinya sepele gitu ya, sepele tapi punya makna luar biasa gitu. Sampai-sampai perusahaan bisa bangkrut itu loh yang kayak tadi awal kita ceritakan bahwa karena dia diancam dengan mungkin cukup besar ancamannya, kemudian akhirnya mereka nggak mampu untuk bayar ancaman itu, ya akhirnya harus mulai dari nol lagi gitu. Itu udah kacau bener. Kan mulai dari awal lagi karena file-filenya hilang semuanya. Hilang semua. Oke, Pak Dr. Bisron. Jadi kita udah nggak sadar juga, udah lama juga kita berbincang-bincang, seru ya. Nanti akan disambung dengan, karena network security ini juga nggak cuma malware aja ya, juga banyak
banyak hal-hal lain yang menarik. Kemudian yang paling penting adalah awareness tadi loh Pak, Betul. bahwa security ini harus ditanamkan di semua lapisan. Jadi nggak cuma orang IT aja gitu. Betul. Nah, Ya. jadi orang yang simple, apakah dia resepsionis, apakah dia administrator, keuangan, ya, membuat apapun selama dia memegang komputer dan jaringan, Ya. itu harus dibekali dengan security awareness. Betul. Gitu. Ya. Nah, kira-kira di Indonesia ini bayangannya gimana, Pak? Artinya, apakah security awareness ini sudah dilakukan sejak saat perekrutan pertama? Jadi kalau kita menerima pegawai, sudah ada pelajaran security awareness. Di beberapa perusahaan besar itu sudah dilakukan, Pak. Jadi kalau begitu dia sudah diberikan akses, jadi sebelum dia diberikan akses maka diberikan awareness bagaimana cara menggunakannya, apa saja yang boleh digunakan, kemudian apa saja yang tidak boleh digunakan, ya. Kemudian bagaimana harus hati-hati terhadap yang paling sederhana saja, ganti password, kemudian menutup desktop dan lain-lain. Nah itu. Pak Bisron, password itu biasanya dikasih oleh perusahaan atau bikin sendiri? Biasanya kan defaultnya dikasih dulu, Pak. Ya. Nah, kalau buat orang Indonesia itu harus diberikan by design, by system. Orang harus mengganti password. Kalau hanya sekedar kebijakan itu nggak akan dilakukan orang Indonesia. Jadi nggak akan. Harus diberikan by design, by system, bahwa setelah dia menerima password awal itu dalam waktu sehari dia harus langsung mengganti passwordnya, misalnya begitu. Jadi begitu dia terima password awal, saat itu juga dia harus mengganti. Kalau enggak dia nggak bisa ngakses lagi, misalnya begitu. Kan by system bisa. Kemudian setiap bulan juga harus di expired. Jadi kalau dia dalam waktu sebulan tidak mengganti password, maka passwordnya akan expired. Dia nggak bisa akses lagi dan dia harus mengurus ke admin lagi. Nah itu memang harus dibuat begitu, Pak. Kalau nggak begitu ya orang nggak mau mengganti password. Malah. Ya saya ingat kalau kita jalan-jalan di meja-meja orang ya, yang staff kerja gitu di perusahaan-perusahaan, kadang-kadang ada di meja dia tuh pasportnya ditulis. Passwordnya ditempel di monitornya. Iya, ditempel di monitor. Iya, ya itu juga. Nah, kayak awareness gitu biasanya sih diberikan kalau perusahaan besar, tapi kalau perusahaan kecil enggak. Ya. Nah, alasannya mudah, Pak. Ya. Kalau nggak ingat gitu ingat, kan, ya. nggak ingat karena susah. Pak. Makanya mesti ada kayaknya satu cara untuk membuat yang susah itu jadi mudah gitu ya. Iya. Mestinya ada. By system itu ya itu tadi, harusnya yang susah itu menjadi mudah, menjadi kemudahan juga gitu ya. Iya, tapi memang by system lah ya. Selalu antara kemudahan dengan kenyamanan dengan keamanan itu berbanding terbalik. Nah, ini. Kalau mau aman ya agak tidak nyaman. Tapi kalau mau nyaman ya jadi agak tidak aman gitu, Pak. Okay. Kalau mau nyaman di rumah aja gitu ya. Nggak usah kerja. Ya. Oke. Oke, Pak Bisron, apalagi nih yang sebagai terakhir yang akan disampaikan, mungkin ada yang hal-hal lain yang perlu diketahui? Nah, yang sekarang menarik itu, Pak, kejahatan ini bisa dilakukan siapapun tanpa punya kemampuan teknikal. Ya. Oh, wow. Salah satunya adalah disebut sebagai RAAS itu tadi. RAAS. Ya, kalau kita biasa mengenal SaaS, software as a service. Nah, sekarang RAAS itu ransomware as a service. Jadi cukup berbahaya. Kenapa? Karena ada orang-orang geng-geng ransomware itu, geng-geng malware itu, geng-geng hacker itu dia bikin layanan, Pak. Jadi bikin layanan, siapapun bisa melakukan kejahatan. Nanti beli sama dia, bayar. Kemudian bayarnya dia nanti diajarin teknikalnya bagaimana. Kemudian dia bisa melakukan kejahatan dengan service layanan ransomware tadi. Biasanya kan orang punya target sendiri ya, makanya dia ditargetkan kemana, nanti dia dikasih toolnya bagaimana cara mengirim emailnya, bagaimana membuat linknya, segala macam gitulah.
termasuk bagaimana membuat social engineering-nya itu. Luar biasa. Nanti berbagi pendapatan itu hasil dari ransomware-nya. Oh, itu kayak kalau analoginya pembunuh bayaran gitu. Iya dia. Pak Bisro, ada satu hal yang terlupa. Cara membayarnya tuh gimana? Tadi kita bicarakan di Oh awal. iya ya. Ya, cara membayarnya itu pakai Bitcoin biasanya, Pak. Pakai Bitcoin, pakai kripto lah ya. Bisa Bitcoin, kripto. bisa Ethereum atau apapun lah. Oh, mereka punya itu ya. Jadi Dia biasa pakai si ada walletnya gitu. si korban itu harus punya aplikasi itu. PayPal itu bisa nggak? PayPal Nggak bisa, Pak. Harus nggak bisa. koin, Harus koin. koin kripto Oh, ya. Harus koin jadi mereka kripto. harus kalau yang belum punya itu mereka harus registrasi dulu ya Ya, harus beli dulu atau punya wallet harus gitu. beli. Walletnya nanti kan tinggal transfer kalau udah punya wallet transfer ke punyanya itu. Nah, kenapa mereka pakai Bitcoin? Karena Bitcoin ini kan atau crypto coin ini kan bisa dikatakan tidak terlacak gitu ya. Tidak terlacak. Cryptocurrency ya, ya, ya. Sehingga mereka lebih. Jadi mereka punya platformnya sudah ya, sudah Iya, punya sudah. platformnya untuk hal tersebut ya, Iya, lengkap udah ya. lengkap. Jadi sudah Ya, ya. dipikirkan semuanya bagaimana supaya mereka tidak terlacak. Tidak. Kalau boleh terakhir saya bertanya, apa upaya ini Pak, apa namanya hukum atau pembela hukum seperti polisi atau apa itu memang sudah ada ininya apanya preventifnya atau actionnya gitu untuk menangkap, karena kan kita nggak tahu ini orang ada di mana, jadi lokasi itu bisa jadi entah di mana di dunia, tapi kalau lokasinya di Indonesia mungkin Jurisdiksinya. bisa termasuk ke daerah di mana polisi Indonesia bisa bergerak di situ. Itu gimana Pak kira-kira? Kalau dari sisi hukum memang belum terjangkau sebetulnya, Pak. Dari undang-undangnya sebenarnya sudah ada di cover di Undang-Undang ITE sebetulnya ya, termasuk kejahatan di pasal-pasal sekitar 28, 29, 30 itu sudah mengatur itu sebetulnya. Tapi teknisnya kan sebetulnya susah ya, karena Susah. Jurisdiksinya susah nanti daerah mana ini kan. kemudian ngetrisnya juga susah dan lebih banyak kan ini kelalaian si usernya sendiri, Pak. Bisa dikatakan begitu, kelalaian usernya karena selalu pasti usernya yang ngeklik, Pak. Nggak ada misalnya kalau ransomware bukan penjahat ini masuk ke dalam sistemnya orang dan bisa ngacak-ngacak komputer, bukan. Tapi dia memancing dari phishing, memancing dengan email itu nanti diunduh sendiri oleh si pemilik komputernya. Ya. Jadi itu Karena kita kan nggak bisa ngadu ke polisi, Pak saya dirampok nih atau saya diancam, diperas atau apa. Kita nggak bisa lapor ke polisi. iya. Pasti nanti dirunut, kenapa kamu kok bisa terkena malware? Karena saya ngeklik misalnya gitu. Nah, cuma memang dia kena kejahatannya kan dia menipu ya, tadi si kena pasalnya dia menipu. Si yang mengirim phishing itu kena pasalnya menipunya, Pak. Email yang harusnya isinya baik-baik ternyata sebetulnya kejahatan gitu kan. Nipu ya. Menipu. Tapi di Indonesia kan ada badannya juga Pak yang kayak CERN gitu yang apa namanya menampung keluhan-keluhan ini. Ya. Kemana kita Pak? Apa namanya itu? ISET, Pak. Ya kalau di ISET, ya IDCIRT lah dulu. IDCIRT ya? Masih ada toh? IDCIRT itu sekarang di bawahnya BSSN, Pak, Badan Siber dan Sandi. Oh, BSSN. Itu ada. Tapi ada ya. Menerima laporan bisa, Pak. Jadi nanti tim dari IDCIRT akan membantu. Ya biasanya kalau misalnya ransomware-nya yang sudah ada key-nya itu bisa dibantu, Pak. Tapi kalau yang belum ketemu key-nya yang nggak bisa. Sedikit Pak, IDCIRT itu singkatan dari ID itu Indonesia, ID Indonesia, CIRT itu Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Oke, jadi kalau ada insiden-insiden Di internet ya. Kita biasanya melaporkan ke IDCIRT yang sekarang ada di bawah BSSN. Dan Siber dan Sandi Negara. Oke. Nanti dulu di bawah Kominfo ya Pak ya. Paling tidak moga-moga misalnya kalau biasanya sih kan ransomware yang sudah lama-lama itu sudah dikumpulkan key-nya, Pak.
Nah, key-nya ini bisa digunakan untuk membuka, tapi nggak semuanya ya. Ada Siapa tahu penangkalnya. ada yang beruntung bisa dapat key-nya gitu. Oke. Ya, Pak Bisron. Jadi di sini kita ada ID Safety di mana kita bisa mengadu atau kalau ada insiden gitu ya. Jadi jelas itu kita nggak sendirian gitu ya, Pak Bisron ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya sosialisasi yang terus-menerus, awareness, kemudian dari segala pihak gitu ya, kita bisa memberikan satu pemahaman yang baik kepada IT users ya. Ini kita ini yang pakai Zoom semua yang semua sebetulnya yang kena kan justru yang lugu-lugu gitu ya. Tadi Pak Bisron sudah memberikan rekomendasi gitu supaya kita lebih aman gitu ya untuk menggunakan komputer di internet. Kira masih ada lagi Pak Bisron? Ya. Udah ya. Ada lagi. Terutama sekarang ini kan masyarakat Indonesia sudah banyak kebutuhan sehari-harinya menggunakan internet ya. Baik untuk belanja, untuk beli tiket, untuk segala macam itu kan semuanya basisnya aplikasi. Dan semuanya menggunakan handphone. Jadi handphone ini menjadi alat yang tiap hari digunakan. Dan semua informasi penting itu ada di handphone itu. Nah ini makanya perlu adanya awareness kepada pengguna sistem, pengguna aplikasi, pengguna handphone ini, ya baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara sistem elektroniknya, misalnya e-commerce, kemudian ya Gojek, kemudian Tokopedia, kemudian dan segala macam, OVO, GoPay, segala macam itu kan mereka punya kewajiban untuk memberikan awareness kepada masyarakat. Itu Pak. Ya. Setuju banget. Oke Pak Bisron, sekarang kita berikan salam kita terakhir, itu salam kompeten seperti biasa ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.